Nah, dimensi emergency exit-nya seberapa besar, ya kan? Kalau sudah bejubel ya, bejubel itu apa bahasanya di sini? Gebrol-gembol. Terus pintunya kecil, wah, udah susah. Ya, suatu bangunan itu ada 5 item, dari pekerjaan tanah, struktur bawah itu pondasinya, struktur atas itu ada roof, structure, plate atau lantai gitu ya, terus ada kolom, ada beam. Nah, mengapa saya sampaikan ini? Karena biar teman-teman melihat juga bahwasanya di stadion itu tidak hanya satu stadion ya, tapi ketika kita breakdown itu beberapa parts ya, beberapa elemen dari struktur kita sudah mengenal, agar kedepannya baik perencana maupun stakeholder lainnya itu benar-benar memperhatikan terkait dengan jika terjadi kerusuhan, chaos, apa yang harus kita mitigasi, ada risk manajemennya. Kalau kita lihat atap itu ada steel structure dan dia juga tidak kuat terhadap temperatur tertentu, jangan sampai ada kerusuhan. Nah, balik lagi dari koordinator FAPSI bilang ini adalah yang terakhir, betul ya Pak ya? Nah, jangan sampai ada lagi ya, artinya kalau sudah kebakaran, rusuhan, itu baja itu bisa jatuh Pak ya, leleh namanya, titik leleh. Kenapa saya sampaikan ini dua sisi ya, teman-teman sebagai penggemar sepak bola itu jangan sekali-kali melakukan pengerusakan ya. Yang kedua, bagi perencana stadion yang akan membangun stadionnya itu sedemikian rupa mendesain tahan terhadap blunt blow ini ya, lemparan benda tumpul sedemikian rupa ya. Next. Oke. Karena melihat benchmarkingnya adalah Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan, maka saya melihat ini ada, katakanlah ada kebakaran atau asap ya, atau asap baik itu yang disengaja oleh penggemar ya, maupun dari apa tadi, gas air mata ya. Nah, tapi ada satu yang menurut saya baik penyelenggara atau stakeholder itu harus menyiapkan yang namanya seperti blower. Nah, sehingga asap yang ada di sini itu harus cepat-cepat keluar ya, nggak boleh lagi ada. Jangankan asap besar kayak kemarin Kanjuruhan ya, kita kalau begadang udah berdekat asap aja sulit napas tuh. Secara teknologi itu tidak lagi secara alami gitu loh, tapi harus menggunakan teknologi tersendiri. Ini saya sederhana aja bentuknya ya, ini berupa blower sehingga asap-asap itu semua harus keluar. Jadi setiap stadion ini paling tidak harus ada blowernya, jadi sehingga tidak ada lagi asap-asap gitu. Yang dari Jakarta atau yang mungkin pernah naik pesawat, itu satu pesawat ada berapa emergency exit? Ada 8 ya, tengah 4, belakang depan 2, 4 kan. Itu cuman satu kotak begini doang loh, 8 emergency exit. Kalau satu stadion ini harusnya berapa? Banyak kan? Harus banyak, karena sudah ratusan ribu masuk stadion sini. Makanya di slide saya, petunjuk arah itu menuju exit, emergency exit itu harus jelas dapat dilihat, mau malam kayak mau siang kayak, itu harus dapat dilihat ya. Contoh kalau kita di pesawat itu kan ada tuh jalurnya ya, emergency exit. Apalagi di Indonesia paling rame itu adalah stadion yang menyelenggarakan pada saat malam, betul nggak? Kalau siang kan pada kerja, pada dagang ya, kalau sore ya menjelang malam tuh rata-rata banyak yang minat. Artinya petunjuk arah tuh harus jelas. Nomor 2 adalah jumlah pintu emergency exit dihitung berdasarkan evacuation time yang memadai. Apa sih evacuation time? Adalah waktu untuk kita berevakuasi, menyelamatkan diri. Berapa lama? Dari para penggemar sepak bola itu harus pandai-pandai melihat ya, dari mana emergency exitnya. Jadi dari para penggemar sepak bola itu harus pandai-pandai melihat ya, dari mana emergency exitnya. Jadi ketika teman-teman masuk ke stadion harus tahu mana emergency exitnya. Kedua, besarannya berapa ya, berapa meter persegi, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, dimensi emergency exit-nya seberapa besar, ya kan? Kalau sudah bejubel ya, bejubel itu apa bahasanya di sini? Gebrol-gembol. Terus pintunya kecil, wah, udah susah. Apalagi saya nih, yang agak berlebih di depan kan, gendut ya, wah udah susah saya, udah kalah sama teman-teman yang lain. Nah itu dia.